Keberadaan drone tenar dan sedang naik daun Bayraktar TB2 rupanya menyebabkan isu tersendiri antara Turki dan Rusia. Hal itu diungkapkan setelah adanya pernyataan dari Duta Besar Rusia untuk Turki, Alexei Yerhov, yang menyatakan mereka khawatir atas penggunaan drone Bayraktar TB2 oleh Ukraina. Seperti diketahui, antara Rusia dan Ukraina terlibat konflik di wilayah Crimea pada tahun 2014 lalu. Dalam wawancara dengan surat kabar Rusia, Duta Besar Federasi Rusia Alexei Yerhov di Turki mengatakan ada kekhawatiran bila drone Bayraktar TB2 digunakan Ukraina untuk menyerang Rusia di Donbas, wilayah Ukraina Timur. Pernyataan Duta Besar Rusia tersebut setelah menyikapi kabar pasokan terbaru drone Bayraktar TB2 dari Turki untuk Ukraina. Ketakutan Rusia tentu beralasan, mengingat reputasi Bayraktar TB2 dalam laga perang Suriah dan Libya, di mana beberapa sistem Hanut Panzer S1 menjadi korbannya. Belum lagi, kampanye Bayraktar TB2 juga terbilang sukses dalam perang 6 minggu antara Armenia dan Azerbaijan di Nagorno-Karabakh. Presiden Azerbaijan, Ilham Aliyev, bahkan menyebut Bayraktar TB2 memegang peranan penting yang luar biasa dalam memenangkan peperangan di perbatasan tersebut. Pihak Bayraktar menyebut salah satunya adalah kesuksesan TB2 yang dapat menghancurkan 1.000 sasaran di Nagorno-Karabakh dengan nilai kerugian di pihak lawan mencapai 1,9 miliar dolar Amerika Serikat. Selain telah mengoperasikan 6 unit TB2, Kementerian Pertahanan Ukraina pada akhir 2020 telah melakukan pemesanan tambahan pada Bayraktar TB2. Komponen pesanan tambahan Bayraktar TB2 untuk Ukraina mencakup 5 kompleks, di mana masing-masing kompleks terdiri dari 2 atau 3 unit drone plus 1 ground control station. Sebagian kompleks nantinya diperuntukkan bagi perluasan armada drone di Angkatan Udara Ukraina, namun sebagian lain kabarnya akan digunakan oleh Angkatan Laut Ukraina. Tidak itu saja, Wakil Perdana Menteri sekaligus Menteri Industri Strategis Ukraina, Oleg Uruski, menyebut bahwa Turki siap untuk berinvestasi dan membangun perusahaan baru untuk produksi drone di Ukraina. Para analisis pertahanan memprediksi Rusia bakal menggunakan pengaruhnya untuk menekan Turki. Seperti diketahui, Turki belum lama ini menggunakan sistem pertahanan udara S-400. Menyikapi keberhasilan drone TB2, Presiden Rusia Vladimir Putin telah memerintahkan untuk mempercepat program drone Hunter untuk menandingi kemampuan Bayraktar TB2. Tapi yang menjadi persoalan adalah kapan pesaing TB2 akan dimunculkan Rusia? Pasalnya drone yang dimaksud saat ini masih dalam tahap prototipe. Bahasa gampangnya, saat ini Rusia sedang panas dingin dengan keberadaan drone Bayraktar TB2 di Ukraina. Hal yang dikhawatirkan dan ditakutkan adalah apabila terjadi lagi konflik antara Rusia dan Ukraina, maka drone buatan Baykar Makina ini bisa menjadi ancaman serius dan menjadi ancaman tersendiri bagi Rusia. Walaupun di satu sisi, Rusia sendiri punya artileri pertahanan udara yang secara kualitas dan kuantitas sangatlah lebih dari cukup untuk menghalau drone ini. Bukti nyata drone Bayraktar TB2 sangat sukses di Nagorno-Karabakh yang mungkin menakutkan bagi Rusia tatkala sistem pertahanan udara mereka yang dibeli oleh Armenia, yakni S-300, hancur lebur jadi besi tua disebabkan misil yang ditembakkan dari drone ini. Merupakan hal yang sangat mengejutkan bagi militer Armenia dan juga Rusia kala itu, betapa mudahnya pertahanan udara mereka dikalahkan hanya oleh sebuah drone, bukannya jet tempur. Selain S-300 yang hancur lebur di Nagorno-Karabakh, ada juga alutsista Rusia yang keok ketika Bayraktar TB2 turun ke medan laga, yakni sistem Panzer S1 yang juga dihancurkan dengan mudah di Libya. Nah, bagaimana menurut kalian tentang kehebatan drone Bayraktar TB2 sampai-sampai membuat Rusia khawatir tersebut? Apakah Indonesia juga tertarik untuk mengakuisisi Bayraktar TB2 seperti Ukraina? Sampaikan pendapat kalian di kolom komentar.